Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara-saudaraku, dimanapun anda berada, semoga dalam rahmat dan hadrah ilahi Allah subhanahu wa ta'ala, tetap dalam istiqomahnya. Maka hadirin semulakan, kita akan membahas tentang mazhar atau tanda tentang zat Allah itu ada pada mana. Mazharnya itu paling nyata ada pada mana. Tajallinya, kenampakan daripada Allah, kenampakan daripada zat yang bernama Allah itu pada sifat. Sifat itu namanya Rasulullah, hakikat Muhammad. Jadi Ahmad itulah tempat tajalli, tempat nyata kezohiran daripada zat. Jadi sifat ini adalah tanda daripada kezohiran daripada zat. Ta'yin awal, jangan lagi ragu. Sifat yang nyata pada diri kita itu yang disebut Rasulullah yang mana? Sifat ma'ani, nyawa pada kita, napas dia ketika zohir. Jadi sifat ma'ani, hidup ini, hidup ini Rasulullah. Ini yang hidup, yang hayat, ilmu, iradah, kudrah, sama, basar, kalam. Ini nyata pada diri kita, nyata sekali. Kalau kita rasakan secara istiqomah, sadari terus menerus. Nah, di sini kata-kata kita ini bahasa syariat. Nah, kemudian kita ini, zohir batin kita ini, jangan ragu-ragu. Itu tempat kenyataan tajalli wujud Allah. Wujud Allah itu Rasulullah, hayat. Rasulullah si hayat punya bayangan, yaitu si batang tubuh. Si batang tubuh. Tajallinya, bayangannya Ahmad atau Rasulullah, sifat itu nyata kepada af'al, batang tubuh. Karena sifat ini kelakuan daripada zat, menunjukkan hal. Jadi sifat ini menunjukkan hal keadaan zat. Jadi kalaulah yang melihat, mendengar dan sebagainya tahu itu adalah sifat, artinya menunjukkan keadaan daripada zat, hal keadaan daripada zat, berarti pahamlah siapa yang berlaku itu, ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkalam, Allah Ta'ala ya, pul rasakan ke situ, Allah Ta'ala yang melihat, Allah Ta'ala hakikat ya, kita tauhid. Kalau kasarnya begitu, kalau kita mau main kasar ya, artinya bahasa-bahasa kasar. Ini bahasa dalam ya, bukan bahasa keluar. Tidak boleh diucapkan keluar. Mau bagaimana lagi kalau tidak diucapkan ini? Kalau sementara belajar tidak apa-apa. Memang begitu tauhid. Tapi ketika dalam di khalayak ramai atau apa, apalagi hanya untuk berdebat, hanya ngomong setengah-setengah, tidak dilanjutkan, digantung orangnya, jangan. Harus sampai putus. Jadi hadirin, kita sadari bahwa tidak ada tubuh, hati, nyawa, rahasia, hancur semua, yang ada hanya zat, sifat, asma, af'al. Zat, sifat, asma, af'al hancur semua, yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nafikan la af'alun illallah, la asma'un illallah, la mawjudun sifati illa sifatillah, la zatun illallah, bil haqiqati illallah, la mawjud bihaqqi illallah. Berarti apa? Tidak ada yang beraf'al. Af'al apa artinya? Af'al bagi Allah, apa bagi kita? Tubuh. Artinya tubuh tidak ada lagi dalam pandangan rahasia. Af'al bagi Allah, tubuh bagi kita. La af'alun illallah, tidak ada tubuh kita melainkan adalah af'al Allah. Nyata kelakuan Allah pada batang tubuh kita. Nah, ini harus ditancap betul-betul. Jangan ada lagi keraguan-keraguan. Nah, kemudian kita ini himpunan daripada itu, himpunan daripada tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tubuh ini af'al, hati ini apa? Asma. Asma siapa? Asma Allah. Nyawa ini sifat Allah, rahasia zat Allah. Nah, sementara kita sudah nafikan tadi la af'alun illallah, artinya tiada tubuh, kemudian tiada af'al selain daripada Allah, yang mewujud Allah. Dinafikan. Nanti ujung-ujungnya ke situ, nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat. Begitu sampai kepada zat.
Jadi telah kita ikrarkan di dalam rahasia, la af'alun illallah, la asmaun illallah, la sifatillah, la sifatullah, la zati illallah, bil haqiqati illallah, fil haqiqati illallah. Maka yang terakhir kesimpulannya, la mawjudun illallah, la mawjud bihaqqi illallah. Kalau tidak ada yang mawjud melainkan Allah, segala sesuatu berarti tidak ada, termasuk kita. Hakikatnya segala sesuatu tidak ada. Nah, menimbulkan rasa, kemudian kesadaran ini mentajallikan rasa Allah ini, rasa di dalam rasa Allah ini, rahasia Allah ini. Maka ini syariatnya kita tilik sifat ma'ani itu. Nah, yang menilai itu adalah ma'nawiyah, zat ma'nawiyah. Hakikat yang sebenarnya itu yang menilai adalah zat itu sendiri yang menilai kepada kuasa. Rasakan itu, sadari, oh yang berkuasa ini, yang bergerak ini bukan tangan. Ini tangan ini hanya tempat bayangan, kenyataan tajalli daripada kudroh. Kudroh ini apa? Sifat. Sifat siapa? Sifatnya zat. Jadi siapa yang bergerak? Zat. Jadi siapa zat? Jangan ragu. Zat itu siapa? Zat itu, ismu zat itu Allah. Itu yang bernama Allah, ya zat itu. Cuma jangan katakan ini, jangan langsung rahasia kan. Jadi kalau sudah diiktikatkan yang demikian sifat ini kelakuan zat, sedangkan zat adalah dirinya Allah, maka inilah la haula wala quwata illa billah. Habis kita akui. Jadi kalau sudah mengakui, mana kita? Jiwa itu tenang. Jiwa-jiwa yang tadi mengakui, meleburkan seperti itu, tidak ada lagi dirinya. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Memang kenyataannya begitu? Tidak ada? Memang kenyataannya tidak ada. Segala sesuatu itu tidak ada. Sesuatu itu tidak ada. Kalaupun ada, maujud. Wujud duga-duga, khoyal, sangka-sangka, wujud kita saja dalam pikiran. Nama ini seperti nama ini ada karena ada makhluk. Tidak ada makhluk, tidak ada nama. Termasuk nama Allah, ismu zat. Ismu zat itu kan ada nama Allah itu karena adanya makhluk. Kalau tidak ada makhluk, tidak akan ada nama Allahnya. Waktu Allah berdiri sendiri, la ta'yin, martabat la ta'yin, belum ada Nur Muhammad, belum ada siapa-siapa, hanya zat semata-mata, mutlak, maha suci, tidak ada nama, belum bernama. Nah, maka di situ bukan berarti Allah baru dikasih namakan sekarang, tidak. Artinya nama Allah itu ketika adanya makhluk, begitu. Jadi hadirin semulakan, kalau sudah kita kunci betul-betul, jangan sudah kunci buka, kunci duduki, paham itu. Maka senantiasa kesadaran kita itu kepada paham-paham itu. Tidak lagi paling-paling insyaallah pasti paling lama itu 5 menit. Paling lama 5 menit kalau sudah duduk dipahami itu. Kalau tidak, ya 5 menit paling lama itulah. Bangun tidur, kesadarannya terus menerus. Maaf ngomong duduk di kloset. Itulah yang dikaji itu. Itulah yang disadari terus. Yang mana sifat itu? Disadari. Alladzi an salatihim daimun. Itu sungguhnya salat itu tidak berkeputusan, berkelanjutan terus menerus. Sadar. Aqimis sholata li zikri, dirikan salat untuk sadar, untuk mengingat Allah, menyadari keberadaan Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala sendiri yang menyadari dirinya, memuji dirinya, menyembah dirinya, salat kepada dirinya, memuji dirinya, zikir kepada dirinya. Itulah salat daim. Tapi kita ini baru belajar daim. Ini yang dilatih, ini yang kita dawamkan daripada berdebat, menyalahkan sana sini. Tidak selesai kita prakteknya. Menyadari kita ini siapa, bukan mengingat. Itu mengingatkan bahasa-bahasa kiasan. Duduki, pahami itu dalam kesadaran.
Duduki, jangan terpaku dengan iblis ini pikiran. Duduki itu. Bukan duduk. Begini, perbaiki dudukmu anak muda. Perbaiki dudukmu. Makanya orang tua kita selalu bilang begitu kan, perbaiki dulu dudukmu di depanku. Bukan duduk begini apa, enggak. Perbaiki dudukmu itu. Baru bicara. Baru kita duduk di kain putih. Baru kita bicara. Tapi kalau ngomongnya ngelantur sana sini masih keakuannya dia, enggak bakal mau orang tua kita dulu kasih ilmu-ilmu begini, enggak. Harus duduknya itu dalam keahad dulu, baru di transfer. Sekarang enak. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ini baru mendawamkan, baru mengiktikadkan la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun. Nah, itu baru belajar untuk menyadari, karena belum istiqomah, lebih banyak lupanya. Sudah nyata ini, intinya nyata ini, tidak ada lagi keraguan. Jangan dulu bergeser dulu baru bisa istiqomah. Tapi kalau masih ada keraguan, bagaimana mau istiqomah secara syariat ya? Jadi ini habiskan dulu ini syak, ragu-ragu itu, buang itu jauh-jauh. Kenapa? Karena nyata sekali yang kita mau, kalau kita mau pahami. La af'alun illallah, la asma'un illallah. Tiada yang bernama, tiada yang punya nama selain daripada Allah. Tiada af'al, hanya Allah. Tidak ada lagi af'alnya, tidak ada lagi namanya. La mawjudun sifati illa sifatillah. Tidak ada lagi sifat. Kembalikan lagi semuanya. Nyata semua Allah. Allah. La zatun illallah bil haqiq fil haqiqati illallah. Tidak ada lagi siapa-siapa yang ada, hanya Allah, 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 Allah. Nah, itu puncak-puncaknya, tidak ada lagi zat, sifat, asma dan afal. Puncaknya sudah la mawjud bihaqqi illallah, la mawjudun illallah. Allah sudah. Nah, Allah, 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 Allah. Yang sebenar-benar Allah, bukan Allah yang nama, bukan Allah yang lafaz. Kalau zat, sifat, asma, afal itu Allah yang sudah tajalli, artinya Rabbul Izzati yang sudah bertajalli. Kalau kita mengatakan menyebut Allah, 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 itu tembusnya ke zat Maha Suci meliputi itu. Namun yang Maha Suci itu adalah zat. Di atas Maha Suci ada terlebih Maha Suci lagi. Itulah yang Allah yang sebenarnya. Artinya yang tak bernama itu, yang tak berzat, sifat, asma dan afal itu, yang tidak bisa disebut, yang tidak bisa disebut sama sekali itu. Itulah diri sebenar-benar diri Allah. Tuhannya zat, Tuhan yang menciptakan zat, Tuhan yang mengadakan segala sesuatu yang wujud maupun maujud. Itulah Rabbul Izzati. Selama ini kita Rabbil Izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, tapi tak paham yang mana. Itulah raja dari maharaja. Tuh, kalau Pangeran Cahaya bahasa kiasannya itu zat, alif putih, alif tunggal, itu Pangeran Cahaya. Kalau Raja Cahaya, itu Rabbul Izzati. Untuk bagaimana kita kembali lagi menimbulkan, sebelum ke sana, sebelum ke meyakini, sebelum meyakini Rabbul Izzati itu, sebelum ke situ, kita puaskan dulu rasa Allah. Puaskan dulu rasa Allah itu. Artinya kita duduk sebelum ke Allah kan, sebelum ke Allah kita puaskan diri kita, leburkan diri kita kepada Rasulullah. Rasulullah itu kemudian menyaksikan daripada Allah Maha Suci segala sesuatu, yang meliputi segala sesuatu. Rasulullah meyakini, memandang hingga fana, lebur kepada hadrat ilahiyah itu Maha Suci. Baru sampai situ saja perjalanan, sampai Maha Suci. Terus di atasnya bagaimana caranya, Mas? Tidak bisa, cukup diyakini ada di atas. Artinya masih ada lagi yang di atasnya daripada laisa kamitsli syai', yang terlebih laisa lagi, yang tidak bisa disebut apa-apa. Itu sudah putus.
Sudah sampai situ. Putusnya sampai zat. Tapi tetap diyakini bahwa di atas zat itu masih ada Tuhan yang sebenarnya. Artinya diri sebenar-benarnya Allah itu nah. Nah itu. Begitu. Tuhannya zat. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka nyatanya itu kalau perumpamaannya, nah, perumpamaannya itu biji itu adalah zat mutlak. Zat. Kemudian biji itu menjadi batang, maka jadilah batang, kemudian daun-daun, ranting-ranting, buah-buah itu jadilah sifat asma af'al. Jadi sebelum dia jadi batang, dia adalah biji. Nah, biji ini zat mutlak. Nah, di dalam biji ini ada semua terkandung. Nah, semua ada terkandung di situ. Tunasnya. Nah, tunasnya kemudian nanti jadi daripada batang daripada ranting daripada daun, kemudian tumbuh buah-buahan. Nah, itulah. Itu zat, sifat, asma dan afal. Jadi biji adalah zatnya. Nah, kemudian sifatnya ketika dia sudah jadi batang, asmanya, namanya, taulah, afalnya, kelakuannya. Nah, ibarat itulah satu pohon itu zat, sifat, asma dan afal. Tapi zatnya itu rahasia dia. Namun zatnya itu tidak pernah berubah, tetap mutlak, tidak berubah. Nah, kalau kita memandang batangnya, batang pohon itu, kalau kita memandang batang pohon, bijinya itu tidak kelihatan. Tapi kalau kita memandang daripada bijinya langsung tembus ke biji, artinya batang pohon itu daripada biji, maka tidak kelihatan batang pohonnya. Kita hanya fokus kepada zat. Karena biji ini setelah menjadi batang, kemana larinya biji? Hilang. Sudah menjadi batang. Hilang. Seperti hilang, tapi dia paling nyata. Nah, zat batang ini tadi tidak berubah dia, tetap dia biji. Tetap zatnya. Tapi batang, bukan lagi biji. Nah, ini yang dipahami. Tapi zat batang itu tidak berubah. Tetap zatnya biji itu, tetap biji itu, hakikatnya tetap biji itu, yang batang tadi. Nah, cuma dalam pandangan mata ini, dalam pandangan kenyataan syariat, namanya batang. Maka batang itu jadilah kayu, kemudian kayu itu jadi meja kayu, tetap juga dia biji. Jadi kayu, tetap zatnya biji. Jadi meja, jadi kursi kayu, tetap juga bako zatnya biji. Tidak berubah zatnya itu, tidak mengalami perubahan, tetap dia. Yang berubah itu bentuk sifat-sifatnya itu. Nah, sekarang batang sudah menjadi kayu, kayu sudah menjadi meja. Nah, meja dengan kayu, dengan batang tidak boleh dikatakan biji. Tidak boleh. Tetap harus dikatakan sesuai dengan tajalli-tajallinya itu. Nah, sama ini af'al, alam semesta. Oh, tidak bisa kita mengatakan itu zat Allah, tidak boleh. Salah, batal, salah. Tetap salah. Apapun, sehebat apapun hakikatmu salah kalau disebut. Kalau belajar, tiada lain juga itu. Coba arahkan, naikkan itu. Alam semesta yang tidak ada itu, yang makhluk. Jadi kalau kita habiskan batang kayu itu, kemana larinya? Ke biji, pandangannya. Pandang ke biji. Nah, begitu nah. Jadi kalau memandang meja, langsung pandang ke biji. Pandangannya ke situ. Nah, begitu juga pandangan kita terhadap sifat ma'ani. Itu pandangannya ke sifat ma'ani yang kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basur, kalam. Pandangan hakikatnya apa? Yang sebenar-benarnya apa? Nah, hakikatnya siapa yang bergerak itu? Hakikatnya siapa yang bergerak itu? Rasulullah. Itu pandangannya ke dalam. Yang dalam yang memandang, basiro, yang melihat Rasulullah, yang mendengar Rasulullah, yang berkalam Rasulullah, yang berselawat Rasulullah, yang dikirimkan Rasulullah juga.
Nah, Rasulullah siapa? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani siapa sebenarnya sifat ma'ani? Sifatnya Allah. Sudah tidak perlu lagi dijelas-jelaskan. Artinya kita terus sadarkan. Tapi bisa sadar terus-menerus sebenarnya ada tipsnya. Keraguan ini harus dipangkas dulu. Dipotong jangan nanti bahaya TikTok ya. YouTube nanti tidak lolos lagi video kita kalau ada bahasa-bahasa itulah. Nah, dipangkas dulu itu keraguan-raguannya, baru nanti insyaallah Allah Ta'ala memberikan kesadaran warid itu. Paling lama tadi 5 menit itu sudah paling lama lupanya. Itu maksudnya pengalaman guru-guru kita, bukan kita. Kalau kita mah 23 jam 59 menit lupa, atau 23 jam 59 menit 59 detik. Nah, 1 detik 50, iya kah? Ya begitulah, tidak tahu saya menghitung. 1 detik aja mungkin 1 hari ingat sadarnya. Nah, begitulah, harus begitupun juga harus disyukuri. Nah, yang itulah yang bagaimana jangan menyerah, tetap mensyukuri apa yang ada. Karena semua diperjalankan. Bukan berarti diperjalankan baru tidak mau apa-apa. Ikhtiar itu perintah. Syariat itu perintah. Bagaimana kita tahu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita tahu para nabi? Beliau kalau mau cukup ditawarkan gunung emas, sudah tidak mau lagi untuk bergerak-gerak dan sebagainya. Tapi beliau tetap ada berdagang, ada yang menjadi tukang jahit, ada yang menjadi meskipun kita jual batu satu saja, batu salok kah? Batu selokan itu dijual 5.000 itu sudah bukan untuk apa-apa. Ikhtiarnya itu mutaba'ah lawan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu. Nah, kemudian untuk adab kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk adab, karena kalau kita tidak beradab kepada baginda Nabi, sama juga tidak beradab kepada Allah. Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya tidak ada. Hakikatnya adalah mazhar Allah Ta'ala, af'al Allah yang sempurna. Itu maksudnya kenapa kita harus beradab. Nah, mau tidak mau jiwa ini tetap diadakan maujud meskipun khoyal kita tetap terasa loh kalau sakit-sakit tuh. Khoyalnya, sihrian nyatanya tetap kerasa, tetap tersiksa juga kita nanti kalau tidak beradab kepada Rasulullah. Tidak tahu jalan pulang tetap tersiksa juga jiwa ini. Tidak ada istilah bilang ketika kamu meninggal tidak ada pertanggungjawaban. Oh, tidak ada istilah. Tetap aja tersiksa tuh jiwa itu. Jiwa itu akan tersiksa. Nah, maka itulah pandangannya. Meskipun kita mengatakan nur Sayyidina Muhammad, nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tahulah siapa yang ada, la mawjud illallah, la mawjudun illallah. Tapi sebutlah asma-asma Allah itu yang bertajalli kepada baginda Nabi. Sebutlah asma-asma Allah itu yang bertajalli kepada Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, dan begitu juga para nabi-nabi yang lain. Begitu juga para sahabat, para wali juga begitu. Begitu juga para orang-orang soleh dan semua makhluk. Jadi meskipun kita menyebut ya Syekh Yusuf Al-Makassari itu anta salama karigowah bilino letu li akhirat ria akhirat. Nah, meskipun Syekh Yusuf ini Syekh Yusuf nama siapa? Tauhidul Asma kembali lagi. Nama kita nama siapa? Kita tidak punya nama, yang punya nama siapa? Nah, itu kan. Nah, jadi tetap ada. Karena syariat itu kenyataan, bos. Kenyataan. Tidak bisa kita itu langsung kepada Allah, baru kita tidak tahu Allah itu punya af'al, punya asma, punya sifat. Nah, memang Allah itu ya zat. Allah itu zat yang laisa kamitsli syai'.
Tapi zat punya sifat asma dan af'al. Af'alnya itu kepada seluruh makhluk, itulah disebut khalifah. Itulah semua makhluk di muka bumi ini, siapapun makhluknya itu adalah utusan Allah. Entah itu menanggung rahasia yang macam kelihatan di syariat buruk dan baik, itu semua adalah utusan-utusan Allah. Karena memang dunia itu memang mau begitu jalannya. Nah, tapi ketika kita belum tahu tentang apa yang menjadi cerita-cerita kita, ikhtiar itulah yang diperlukan. Syariat kenyataan itu, ikhtiar mujahadah, susah-susah di jalan Allah, bersusah-susah untuk tazkiyatun nafs. Nah, meskipun bersusah-susah berikhtiar begitu, bukan kita yang berikhtiar. Langsung ke duduknya di mana? Kalau duduknya di jasad, ya salah. Meskipun ngomong la haula la quwata illa billah, hasbunallah ni'mal wakil, ya Allah, aku serahkan semua padamu ya Allah. Tapi dudukmu di jasad. Akunya itu aku duduknya di mana? Sama juga kalau mengatakan la maujud illallah, la maujuda illallah. Tapi duduknya di aku makhluk. Bahaya itu, bahaya. Makanya apa kata Syekh Nuruddin Ar-Raniri, kemudian apa kata guru-guru kita juga. Nah, barang siapa yang mengatakan la maujud illallah tetapi dia tidak duduk di akunya Allah, artinya dia duduk di aku dirinya, aku dirinya, aku makhluk, maka dia adalah warasatud dajjal. Maka dia itu adalah dajjal, pembohong besar. Tuh, kata guru-guru kita begitu. Tapi kalau dia duduknya pas, mengatakan la maujud illallah, atau apa namanya, duduk di akunya Allah itu dengan la maujud illallah, itulah wali-wali Allah, itulah kekasih-kekasih Allah, itulah tentara-tentara Allah. Nah itu, jadi perlu hati-hati tentang mantra-mantra. Kita punya leluhur juga banyak ya, ada itu kita punya di kitab-kitabnya itu, zatku, sifatku, asmaku, afalku. Baru kita tidak tahu zat yang mana yang maksud. Barangkali zat ini ya salah. Oh, tubuhku kugantikan dengan tubuh Allah. Nah, hatiku terganti dengan hatinya Allah. Nah, orang yang tidak pernah belajar tentang ilmu kaji diri bingung. Nanti dipakai mantra, hanya bermodalkan keyakinan, oh saya luar biasa nih, saya kebal ini. Iya, itu karena sugestimu, kamu yakin sama mantra itu. Tapi sebenarnya mantra itu ilmu rahasia yang pakaian ulama-ulama terdahulu, pakaian wali-wali Allah itu. Cuma kita jadikan hanya sebatas mantra, hanya ucapan dengan keyakinan saja, tidak dengan mengetahui selak beluknya mantra itu. Muhammad tubuhku, Rasulullah nyawaku, Allah Ta'ala di tubuhnya nyawaku. Nah, itu kan begitu kan, itu kan pakaian kedudukan itu. Bukan hanya dibaca, dipakai betul-betul, diduduki itu. Aku adalah alif tunggal di dalamnya ha. Nah, itu kan bahaya kalau kita akunya jasad. Nah, sementara di situ akunya alif, di situ aku alif tunggal. Aku alif tunggal. Alif itu yang mana? Ya zat yang laisa itu, duduknya di situ. Nah, kalau kita duduknya alif di sini, alif batang tubuh, bahaya itu. Nah, itu yang perlu hati-hati. Nah, sekarang begitu di Nusantara begitu. Jangan di Nusantara, di Malaysia, di mana-mana deh. Di Sulawesi, di Kalimantan begitu juga. Di Jawa juga begitu. Di mana-mana. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan juga. Jangan sampai duduknya itu salah. Jadi sebelum belajar ilmu supranatural, kesaktian, ilmu hikmah, tidak salah. Tidak. Artinya sebelum belajar itu ke spiritual dulu. Akunya itu rasanya itu rasa apa? Bukan hanya diyakini, oh saya ini rasa Allah sudah. Harus paham. Setelah paham duduk, tancap. Jangan setengah-setengah. Kalau sudah maju-maju, jangan mundur. Haram mundur. Haram mundur selangkah. Maju terus, apapun yang terjadi. Jangan takut. Jangan setengah-setengah. Sampaikan apa yang pernah engkau jalankan. Itu baru mujahidun nafs. Itulah mujahid yang sesungguhnya. Tauhid. Itulah panglima tauhid.
Keren. Jadi bagaimana tetap berjuang saudara-saudara untuk membersihkan jiwa-jiwa yang ada. Nah, jiwa-jiwa yang maujud itu dimaujudkan, diadakan untuk menanggung rahasia Muhammad, rahasia Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menanggung rahasia Allah, untuk menanggung itu semua. Diadakan kita di sini, jiwa-jiwa ini yang dimaujudkan itu. Nah, hati-hati. Jadi tetap mudah-mudahan istiqomah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dalam rahmatnya juga. Semoga sehat walafiat saudara-saudaraku semua dan guru-guruku semuanya. Mudah-mudahan ya kita diperjumpakan secara zahirnya dan batinnya juga, insyaallah pasti sudah nyambung, disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kalau kita berbicara di mana-mana, mending kedepankan syariatnya. Artinya hakikat itu di dalam, kecuali memang kepada keluarga terdekat atau orang yang mau belajar, dan kita pun ngomongnya itu hakikatnya itu ngomong ini hakikat, ini makom hakikat, ini kedudukan hakikat di dalam. Kalau di dalam tidak boleh dikeluarkan untuk berdebat, tapi kalau untuk belajar boleh. Meskipun ini sudah tersebar di mana-mana, ma'rifat, keduduk tauhid apa segala macam di TikTok di mana-mana, tetap juga kita, karena masih banyak juga orang yang di luar sana, ada berapa miliar orang di dunia, taruhlah misal 9 miliar atau 8 miliar, berapa orang yang percaya dengan seperti ini? Paling tidak sampai 1 miliar, tidak sampai 1 miliar orang dari 8 miliar orang, kemudian terbagi-bagi lagi. Nah, pelan-pelan, tetap juga pelan-pelan. Artinya, meskipun terang-terangan membicarakan ilmu tauhid, kasih tahu, kasih paham, ini tuh ilmu dalam. Syariat ya, ini batang tubuh. Jangan sampai kita hanya teori saja terus, tapi prakteknya tidak ada. Sambil bicara ini pun bisa sambil praktek sebenarnya, dengan kesadaran itu. Nah, kesadaran Allah menyaksikan Rasulullah. Atau bisa dibalik, Rasulullah dulu menyaksikan Allah, sebelum Allah menyaksikan Rasulullah dulu harus menyaksikan Allah, kemudian fana kepada Allah, baru duduk di situ akunya Allah, baru kembali lagi tanazzul akunya Allah memandang Rasulullah, begitu. Jadi kemungkinan seperti itu saudara-saudara, tetap berjuang, tetap semangat syariatnya. Kembalikan masa-masa guru-guru kita sedikit demi sedikit, bertahap. Oke, mungkin begitu. Saya Rahmat Abdullah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.